Faktanya Bapak Ibu Saudara, tidak ada mempelai pria yang menginginkan mempelai wanita yang dingin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kita akan kembali belajar dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur malam hari ini bersama-sama di tengah-tengah keluarga kami. Ketika kami akan beranjak beristirahat, kami rindu merenungkan sejenak kebenaran firman Tuhan. Bahwa ketika kami semua ada dalam anugerah Tuhan untuk menikmati keintiman sebagai mempelai wanita Tuhan, biarlah kami diberkati dengan sebuah kerinduan yang sama seperti mempelai pria memperlakukan kami. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema yang sangat menarik berkaitan dengan apa yang dimaksud oleh Paulus, yaitu umatnya ditentukan menjadi kekasih Tuhan. Dalam Galatia pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata demikian, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara, mempelai pria tidak pernah mencari mempelai wanita bermental hamba. Memang Allah suka ketika umatnya hidup menurut standarnya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, kita pikir tidak ada mempelai pria yang menginginkan mempelai wanita seperti hamba yang dingin dan penuh dengan perhitungan. Karena kita tahu bahwa tujuan Allah dari semula adalah umatnya bagi dirinya sendiri. Umat yang hidup, yang bernafas dan suka menuruti semua kehendak Allah. Nah, kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, Allah merindukan sahabat yang memiliki kerinduan yang sama, yang berbagi rahasia dengan Allah. Dan kita percaya bahwa aturan tidak bisa menciptakan hubungan seperti itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena kita juga percaya bahwa hanya kasih dan keintiman yang bisa melakukan itu semua. Itu sebabnya kalau kita perhatikan dalam kehidupan umat Israel, hukum Musa bukanlah akhir dari Alkitab, tetapi sebagai permulaan, sebuah pelajaran tentang kesia-siaan akan dosa. Dan kalau kita juga melihat Bapak Ibu Saudara, hukum Taurat menurut Paulus, supaya hukum Taurat menuntun kita kepada Kristus. Pasal ketiga 24 berkata, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Taurat tidak bisa menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, tetapi Taurat menunjukkan bahwa kita semua membutuhkan juru selamat. Karena kita juga percaya Allah tidak menciptakan kita supaya kita mengenal Dia melalui ketaatan yang bisa kita lakukan, melainkan melalui pengenalan akan Dia secara utuh dalam kasih yang murni. Dan Bapak Ibu Saudara, karakter yang mengenal Allah terjadi dalam kuasa Roh Kudus. Karena ketaatan kepada hukum Taurat atau terhadap hukum Taurat tidaklah bisa memuaskan Allah. Dan kita juga percaya itu. Karena jika Allah bisa dipuaskan melalui hukum Taurat dengan agama dan perbuatan baik, Yesus tidak perlu mati dan Roh Kudus tidak perlu turun. Tetapi Bapak Ibu Saudara, Allah membuat kita menginginkan kesatuan yang intim, memberikan rohnya sebagai pemuas daripada semua kerinduan ini. Dan inilah pernikahan mempelai pria dan wanita yang hidup dan bertumbuh. Kalau ini belum menjadi pengalaman kita dengannya, ada sesuatu yang perlu diubah. Mendekatlah kepadanya dengan penuh kerinduan, karena faktanya Allah senantiasa dekat dengan kita. Roh Kudusnya sedang memeluk kita semua. Amin, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa, malam hari ini kami mengucap syukur, karena Alkitab memberkati kami dengan sebuah fakta yang sangat-sangat dalam, yaitu kami dijadikan sebagai mempelai perempuan Kristus. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah kekasih hati kami, yang dengannya bukan karena apa yang kami lakukan, bahkan dalam ketaatan dan perbuatan-perbuatan baik kami, tetapi hanya karena anugerah, dan dengannya kami ditolong untuk mengasihi, menaati Engkau dengan kerinduan, dan bukan karena kami takut dihukum. Terima kasih, berkati seluruh jemaat Tuhan dengan pemahaman akan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan yang bebas ini, di mana kami merdeka untuk melakukan kehendak Allah, kami menggunakannya dengan sebaik-baiknya.
Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat Tuhan dan setiap mereka yang mendengar. Biarlah kasih karunia ditambah-tambahkan, sehingga sungguh-sungguh mengalami kemerdekaan sejati dalam Kristus sebagai mempelai perempuan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.